Provinsi Banten. Baik, untuk selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat peserta kongres sebagai delegasi duta anak provinsi yang akan diserahkan oleh Kemensos Pemprov Bali. Dan dapat diinfokan untuk teman-teman online, sertifikat akan segera menyusul. Baik, dengan berakhirnya prosesi penyerahan sertifikat peserta Kongres Anak Indonesia, Dengan ini kita akan menutup acara pada hari ini. Baik, selesai sudah rangkaian acara pada hari ini. Saya Salsa dari Forum Anak DKI Jakarta bersama rekan saya Abdul dari Forum Anak DKI Jakarta, dan saya Kifari dari Forum Anak Masyarakat Jawa Barat, mewakili seluruh panitia Kongres Anak Indonesia tahun 2022, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama acara berlangsung. Dan kami mengucapkan selamat bertemu kembali di acara Kongres Anak Indonesia tahun 2023. dengan ditutupnya acara Kongres Anak Indonesia, maka berakhir pula rangkaian kegiatan Kongres Anak Indonesia tahun 2022. Jadi kami turut mengucapkan selamat bertemu kembali di Forum Anti Kongres Anak Indonesia tahun 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ingin menyapa adik-adik Duta Anak Nasional dan juga adik-adik dari tim perumus Suara Anak Nasional yang bergabung secara daring ada di layar. Halo, terima kasih ya sudah berkumpul semuanya 3 hari yang luar biasa. Sebagai lanjutan, karena kemarin ada yang nanya gimana nih biar semakin menggema pergerakan adik-adik di provinsi dan kegiatan Kongres Anak Indonesia. Pada hari ini akan diselenggarakan kegiatan press conference. Adik-adik mau lihat di sini ada siapa aja, rame banget tuh. Halo. Rame ya, ada kakak-kakak media yang akan membantu kita untuk menyebarluaskan apa yang adik-adik sudah lakukan selama 3 hari. Ya, tepuk tangan buat kalian dulu. Jangan sedih yang masih datang online, tenang aja, suara kalian akan tetap diwadahi dan fasilitas dari Preskon ini silakan digunakan dengan sebaik-baiknya. Ada juga di sebelah saya. Selamat pagi Pak. Oh, masih didampingi. Gimana Pak hari ini? Alhamdulillah, speechless saya karena happening sekali. Oh ya, luar biasa semangatnya Pak ya. Mudah-mudahan nanti suara yang disampaikan bisa ditindaklanjuti ya Pak ya. Kami langsung lapor ke pimpinan ke Pak Menko. Aduh, mantap. Terima Jadi ya saya kasih. sudah japri tadi. Oke, terima kasih Pak. Terus ada perwakilan dari Duta Anak. Halo, ada juga Kak Seto di sebelah. Iya, mungkin adik-adik silahkan yang nanti mau ikut berkomentar. Kita akan berikan juga kesempatan ini ke Alia, perwakilan dari Duta Anak, ke Kak Seto, dan juga perwakilan dari pemerintah yang mensupport kegiatan ini untuk menyampaikan informasi yang akan diberikan kepada kakak-kakak media ya. Kita akan ada tanya jawab ya Kak ya. Oke, siap deh kalau begitu. Ya.
Boleh. Oh ya, sebelum dimulai ini nanti silakan untuk mengirimkan ke administrasi ya kakak-kakak. Ya. Di bagian admin kami Ibu Ratna. Nomornya? Oke, siap. Sabar. Baik. Kak Ratna 081. Administrasi sudah beres. Silakan kita mungkin langsung diskusi aja ya kakak-kakak. Silakan. Ada yang mau memulai untuk bertanya atau ya silakan Kak. Ya, terima kasih untuk saya untuk bertanya mengenai hasil konferensi pers. Kongres ini seperti apa sih yang tadi? Oke. Hasilnya ya. Hasilnya yang Iya. tadi dibacakan ya Iya, Pak ya. iya. Betul. Ternyata hasilnya nggak cuma deklarasi suara anak nasional Pak. Hasilnya adalah kebersamaan anak-anak. Ya, untuk deklarasi nanti saya berikan ke Duta Anak untuk menyampaikan poin-poinnya. Teman-teman izin ya diwakili oleh Alia dulu agar nanti suaranya bisa terdengar dengan baik sehingga teman-teman media bisa mendengarkan dengan baik. Oke? Mantap. Oke, baik, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Saya Alia dari Delegasi Provinsi Banten, Duta Anak Nasional 2022. Mungkin tadi sudah disinggung juga oleh Kak Doi mengenai hasil deklarasi dulu nih, mungkin kita akan bahas. Karena temanya tahun ini adalah anak sehat dan berdaya, Indonesia kuat. Jadi setiap delegasi dari provinsi masing-masing itu membawakan isu-isu terhangat dari daerahnya yang berkaitan dengan kluster pembangunan anak-anak. Nah, setelah itu mereka diskusikan dan apa saja prioritas-prioritas masalah yang ada di sebagian besar wilayah di Indonesia, dan akhirnya disusun suaranya sebagai hasil akhirnya. Adapun suara-suara tersebut sangat banyak, ada 9 tadi juga sudah dibacakan dan di rilis media juga sudah ada. Nah, mungkin topik-topik yang berkaitan ialah misalnya mengenai stunting, kemudian kekerasan juga terhadap anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus seperti ABH, anak penyandang disabilitas, kemudian anak-anak yang ada menjadi korban bencana alam dan lain sebagainya. Selain itu kita juga fokus kepada salah satu isu kesehatan, yaitu mengenai IPSR rokok atau iklan promosi dan sponsorship rokok. Kami anak-anak Indonesia mendorong pemerintah gitu, menyuarakan keinginan kami bahwa IPS rokok ini dilarang dong Pak, Bu gitu, agar tidak ada lagi di sekitar kami, karena dengan ada IPS rokok kita tuh bisa terpengaruh gitu ya untuk menjadi perokok aktif, atau bahkan jika ada perokok di sekitar kita bisa menjadi perokok pasif. Kurang lebih seperti itu isi dari Suara Anak Indonesia. Dan tentunya kita juga berfokus kepada partisipasi anak ya Bapak Ibu sekalian, karena kita kan di sini adalah temanya anak sehat dan berdaya. Berdaya dalam hal ini ya kita bisa berpartisipasi secara bermakna sehingga bisa membawa perubahan bagi daerah masing-masing. Seperti itu ya. Satu Jadi lagi mungkin boleh? Bapak-bapak sedikit menambahkan, bapak-bapak, kakak-kakak aja semua ya, karena kami juga kakak-kakak ya Pak ya. Betul. Jadi yang tadi disampaikan oleh Duta Anak itu sebenarnya sudah dirumuskan oleh Duta Anak Provinsi. Jadi mereka yang ikut TOT itu membawa masalah dari masing-masing provinsi. Bayangkan ya, ternyata masalahnya secara nasional itu ada yang sama, kemudian itulah yang dirumuskan menjadi deklarasi suara anak nasional. Jadi itu awalnya dibawa oleh teman-teman provinsi. Kemudian adik-adik ikutin sidang ya? Betul. Sidangnya ada berapa macam? Ada sidang paripurna, ada sidang komisi paripurna, ada 2 sidang paripurna 1 dan paripurna 2. Iya, yang itu memang tertutup ya untuk media. Makanya kemarin yang minta masuk kami nggak bisa kasih akses. Dan hasilnya udah ada berupa deklarasi tadi. Mau dilanjutin tadi Pak ya? Tadi udah jawab. Oh sudah dijawab. Wah sehati ya Pak, luar biasa. Oke, Mau tanya? silakan Kak. Erwin, saya ingin bertanya terkait program Generasi Emas 2045 oleh pemerintah. Apa sih yang akan dilakukan oleh kakak-kakak ini dari organisasi atau lembaga pemberdayaan dan pemerintah? Kira apa yang mau disinkronkan dengan program negara atau dari pemerintah? Kasih itu generasi emas. Jadi buat Nina ya. Kan bisa dari sekarang gitu kan? Iya, saya kira anak-anak sudah dipersiapkan pembangunan karakternya. Nah, kita sudah punya garis yang tegas, yaitu karakter profil pelajar Pancasila. Itu ada 6. Pertama adalah akhlak mulia. Mohon itu di dalam sistem pendidikan, baik informal dalam keluarga, non formal di tengah masyarakat maupun formal di sekolah, itu ditekankan itu. Kemudian kedua adalah kebinekaan global, menghargai perbedaan. Nah, dimulai dari perbedaan-perbedaan di dalam kecerdasan misalnya.
Tidak semua anak cerdas matematika, bisa cerdas nyanyi, cerdas ngaji, cerdas menggambar, cerdas menari, cerdas olahraga. Jadi semuanya hebat begitu. Nah, itu kebinekaan kedua, saling menghargai. Lalu ketiga, gotong royong. Ini yang paling dasar sekali. Karena untuk mempertahankan NKRI kita harus bisa bekerja sama, dan tadi jangan sampai menyanyikan lagu Mongkong ini kok dibanding. Nah, jangan banding-bandingkan, semuanya hebat. Semua anak Indonesia cerdas. Kemudian keempat adalah mandiri. Jadi anak-anak juga belajar mandiri, jangan hanya tergantung orang tua dan sebagainya. Lalu kelima, nah ini yang jangan dilupakan, kreativitas. Jadi kemampuan kreativitas dibangun juga untuk bisa mencipta, untuk bisa memberikan terobosan-terobosan baru gitu. Dan yang keenam terakhir adalah kritis. Jadi juga berani mengkritisi kalau ada sesuatu yang keliru, termasuk diri sendiri. Jadi tidak arogan, tidak sombong. Kalau diri salah, berani salah, oke. Karena sering dikatakan musuh terbesar adalah diri sendiri. Nah, kalau karakter profil pelajar Pancasila ini dibangun, maka kita akan meraih suatu predikat yang cemerlang pada tahun 45 sebagai Indonesia Emas. Pak, ini udah jadi blueprint akan disampaikan ke pemerintah begitu? Ya, artinya ini adalah apa yang menjadi pandangan LPAI di dalam pendidikan anak yang terus kita kampanyekan di dalam seminar, di dalam talk show dan sebagainya, tulisan-tulisan artikel dan sebagainya. Nah, kalau ini Kongres Anak Indonesia adalah justru mendengar suara anak, di mana tidak boleh ada intervensi. Jadi jangan kita, ini bukan wah kak, nanti ngomong gini ya, nomor sekian harus gini ya, terserah. Mau meminta pemerintah boleh, memohon pemerintah silahkan, itu suara anak. Dan ini adalah hasil yang tanpa rekayasa dan tanpa intervensi. Terima kasih. Izin untuk menambahkan sedikit mungkin Kak. Jadi deklarasi tadi secara simbolis sudah kita serahkan di pemerintah tingkat pusat kan. Tetapi sebenarnya follow up action yang kami inginkan dan juga disepakati tentunya oleh adik-adik karena mereka sudah otomatis menjadi delegasi provinsi, duta anak masing-masing provinsi untuk Kongres Anak Indonesia. Hasil inilah yang akan nantinya dibawa ke daerah kembali. Wah, ternyata secara nasional kita ada masalah yang sama. Tetapi secara daerah, ruang lingkup provinsi, apa yang bisa kita lakukan sebagai anak? Poin penting dari penyelenggaraan Kongres Anak Indonesia adalah mereka nggak sendiri. Karena ada duta anak di provinsi lainnya. Dan Kongres Anak Indonesia ini diharapkan bisa jadi wadah untuk tempat bersuara anak-anak kita yang aman dan juga nyaman. Ya, makanya tadi kasih itu wanti-wanti ya, itu saya juga wah udah nomor 1 stunting, berarti mereka punya knowledge yang saya rasa luar biasa untuk saat ini. Ada banyak poin-poin yang saya juga baca, terutama kakak-kakak kalau beritanya nanti digital ya, mereka sangat concern tentang isu perlindungan anak di dunia digital. Jadi kedepannya di LPAI, ya Bapak, kita juga tidak hanya ingin mengajak kerjasama untuk perlindungan anak, tetapi juga memberdayakan keluarga. Karena kami percaya keluarga yang memiliki knowledge bagus, kepedulian tidak hanya pada keluarga sendiri, karena pengasuhan itu urusan bersama. Kalau semua keluarga sadar, saya yakin lingkungan anak akan tentu saja memberikan yang terbaik untuk anak. Ya, jadi banyak ya kakak-kakak ya, efeknya nggak cuma hanya hasil deklarasi, tetapi follow up actionnya. Ya, mudah-mudahan nanti kalau LPAI ada kegiatan-kegiatan lain ya, Kak Seto ya, kami ada TC Warriors tadi disebutkan di bidang kesehatan, belajar advokasi, bagaimana adik-adik bisa memberikan suaranya dengan tegas dan lantang sebagai warga negara Indonesia. Ya, banyak yang bilang, Kak nanti deklarasinya bakal didengerin nggak ya? Nggak berhenti sampai di Kongres. Sudah disampaikan dan akan dibawa ke daerah. Mudah-mudahan nanti bisa di follow up juga di daerah. Ya, tadi saya lihat ada kakak yang angkat tangan, silakan Kak. Terima kasih, saya Nancy dari Indonesia News.com. Yang saya mau tanyakan, ini sudah ada di beberapa provinsi, apakah ada di seluruh Indonesia? Satu, kedua, kriteria untuk menjadi anak Indonesia ini apa sih untuk bergabung? Yang ketiga, nanti tujuannya kemana dan seperti apa nih yang akan disampaikan ke pemerintah pusat? Saya izin jawab ya. Kalau berkaitan dengan kriteria untuk
adik-adik yang menjadi delegasi provinsi itu kan ada 10 orang setiap provinsi. 1 orang dipilih menjadi TOT atau koordinator duta anak provinsi. Pemilihannya kami kembalikan ke provinsi karena semuanya dibina, karena perlu pendampingan kakak-kakak. Jadi adik-adik tidak datang langsung, mereka harus sesuai dengan izin setiap provinsinya. Yang menjadi kriteria antara lain anak-anak di segala klaster ya, yaitu berprestasi, anak-anak jalanan, anak-anak dari keluarga tidak mampu, penerima bantuan sosial atau bansos, kemudian anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak korban atau nafsa, dan juga anak-anak bermasalah lainnya, termasuk bermasalah dengan hukum. Jadi kalau kakak-kakak mengikuti kegiatan kami selama 3 hari, ya pasti merasa bingung kok kayaknya di Zoom suka berubah-ubah ya. Betul. Karena kami ada acara open for public ya, biar acaranya semuanya inklusi. Ya, pertama seminar nasional di hari pertama dan kedua kami datangkan pembicara dari kementerian terkait, terbuka untuk seluruh anak Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan yang hanya diikuti oleh delegasi provinsi, ya, yaitu sidang-sidang tadi yang sudah disampaikan oleh kakak duta anak tadi. Ya, sidang komisi, sidang paripurna. Kenapa hanya untuk perwakilan? Karena kami percaya ketika TOT kembali ke provinsi, mereka sudah diskusi dengan teman-teman lainnya. Jadi kalau kita mau akomodir semua kan rempong ya bapak-bapak ya. Jadi kami percaya adik-adik kita sudah melakukan itu di daerah. Ya, tadi sudah Kak ya kriterianya. Kemudian apalagi ke depannya gitu ya Kak ya. Sepertinya yaitu tadi yang saya jawab ya, tidak berhenti sampai di sini. Kalau saya kasih tahu WhatsApp grupnya pada sedih semua pasti ya. Saya dari pagi juga wah kasihan banget ini kalau ketemu luar biasa, karena saya tahun 2005 saya ketemu Kak Seto sebagai peserta waktu itu. Sampai sekarang saya merasa bahwa ini kongres memang tetap harus ada. Kenapa? Karena kita butuh banyak tempat bersuara. Ya, semakin banyak semakin didengarkan. Dan kita sebagai orang dewasa, mari sama-sama menyadari hak anak untuk bisa bersuara dan berpartisipasi. Ya, kurang lebih seperti itu kakak. Tindak lanjut ke daerah, mudah-mudahan bisa di follow up ya adik-adik di provinsi. Bisa tambahan. Silakan Kak. Mumpung ada Pak Imron. Silakan Pak, langsung. Pak Imron, ada rencana nggak sih memfasilitasi bertemunya anak-anak hasil kongres ini dengan Presiden Jokowi? Aduh. Mumpung Saya tidak punya kompetensi untuk menjawab. Yang penting yang saya tahu Pak Menko PMK Profesor Dr. Muhajir Effendi MAP itu punya kepedulian dan komitmen yang besar untuk anak Indonesia. Dengan ketokohan Kak Seto dan nanti kami laporkan apa adanya objektif hasil pertemuan ini, mudah-mudahan Pak Presiden berkenan ya untuk menerima delegasi anak-anak Indonesia ini dalam pendampingan Kak Seto. Ya, tapi itu tadi karena Pak Presiden punya schedule yang bejibun ya, banyak sekali, kita bersabarlah. Tapi pasti kita akan sampaikan itunya, hasil kongresnya dan rekomendasinya tadi. As soon as possible, Bos. Prof PMK siap hadir. Iya. Udah naik berita didengar Pak. Iya siap. Bantuan teman-teman media Iya. ya, kita berikan kekuatan ke anak-anak gitu, bahwa mereka adik-adik ini adalah duta anak provinsi ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan kok eksklusif banget, enggak, karena semua klaster anak kami berusaha untuk tampilkan dan hadirkan. Kalaupun tidak bisa semua, paling tidak perwakilannya. Salah satu langkah LPAI yang saya juga sebagai panitia sangat apresiasi adalah kita menghadirkan juru bahasa isyarat. Nah, itu dari anak-anak juga ya. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa jadi pergerakan buat semua. Kalau memang acaranya untuk warga Indonesia, itu juga bisa diterima oleh semuanya. Ya, adik-adik juga banyak yang senang walaupun beberapa masih belum terbiasa ya. Tapi ternyata ini juga diharapkan bisa memberikan kebiasaan baru yang baik untuk semua. Ya, sudah terjawab Pak. Kami mengaminkan ya Pak ya. Ada lagi kakak-kakak yang saya hormati? Silakan. Cukup ya, udah semua. Sudah semua. Terima kasih Bapak sudah mendampingi. Terima kasih. Selamat juga untuk semua duta. Terima kasih. Saya izin mau nyapa di Zoom. Apakah ada yang mau berkomentar? Iya, monggo. Silakan kalau ada. Kalau ada yang raise hand, oh sudah, weh, semua pada kompak. Terima kasih yang hadir.
ada Duta Anak, ada Najwa, Rusdi, ada juga Nashiwa, ada Shirley, Ananta, Kesha, Syairin Tamrin, Aulia, Leonardo, Nurjana, dan juga Krisna, ada Randa, ada Rizky Pratama dari Aceh, ada Ken dari Lampung, ada juga Geraldina Natu dan teman-teman yang lainnya. Terima kasih, semoga semangat online-nya terjaga ya. Oh, udah pada tepuk tangan semua. Oke, kalau tidak ada lagi, apresiasi untuk teman-teman media semua. Terima kasih supportnya. Mudah-mudahan generasi setelah kita. Ya maaf Kak, nama lengkap dari kanan ke kiri. Semangat. Nama lengkap. Oh, nama lengkap. Dan jabatan, Silakan, Pak, ya. dengan lantang. Ya. Saya Dr. Imran Rosadi MSI, Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Lanjut Kak. Izin kakak-kakak, saya Kadek Ridhoi Rahayu SKM MPH. Saya adalah program manager untuk TC Project di LPAI. Oke, saya Alia Eka Hairunisa, Duta Anak Nasional 2022 dari Provinsi Banten. Oh ini mungkin dia kenal, nggak asing nih. Saya Kek Seto. Ya, mantap. Kak Seto ya. Mohon izin diri Pak foto. Oh, berdiri, baik.